Banyak orang yang berkata bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diduga, tiba-tiba dia hadir, tidak mengenal tempat dan waktu, tidak memandang usia, dan cinta bisa tumbuh kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Apakah ini sebuah statement yang lahir dari satu pemikiran yang dewasa, ataukah ini hanya sebuah statement emosional yang sering digaungkan oleh anak-anak remaja yang belum dewasa dan tidak mengerti apa artinya cinta yang sesungguhnya? Pada materi yang keempat ini, kita akan belajar bagaimana kita akan mencapai rekor cinta pertama sampai akhir hanya di inspirasi pernikahan. Ya, hai adik-adik. Kita nggak terasa sudah sampai ke materi yang keempat ya. Terima kasih untuk adik-adik dan juga teman-teman, para orang tua yang masih terus berada di channel ini sampai di materi yang keempat ya. Nah, dari materi yang pertama sampai yang ketiga kemarin kita sudah ngomong bahwa kita mau capai rekor yang harus dibuktikan oleh para remaja, yaitu rekor cinta pertama sampai akhir. Nah, khusus di materi keempat ini, Kasam rindu sekali kita belajar lebih dalam, mengerti lebih dalam apa sih artinya dari cinta pertama sampai akhir. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik, teman-teman yang mau mendapatkan materi ini, silakan tinggalkan komen di bawah. Tinggalkan alamat emailnya, kami akan kirimkan materi soft copy-nya supaya teman-teman bisa sambil membaca dan menyaksikan video ini. Saya pikir itu akan lebih maksimal ya, dan Bapak Ibu juga bisa mempergunakan materi ini soft copy-nya untuk sambil dipakai sebagai alat sarana untuk membangun relasi dan berdiskusi dengan anak-anaknya. Ya, kita mulai untuk materi kita yang keempat, cinta pertama sampai akhir. Nah, pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengatasnamakan dasarnya kasih sayang ya, bukan mendapatkan sayang, bukan, tapi kasih sayang. Jadi terus memberi ya, itu katanya pacaran ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Namun hubungan yang mengatasdasarkan kasih sayang ini, namun tidak dibangun dengan tujuan yang jelas. Nggak tahu pacaran mau sampai mana, nggak tahu pacaran mau sampai kapan, nggak tahu tujuan pacaran mau apa, mau nikah masih jauh ya. Adik-adik yang berumur 10-17 tahun pacaran tuh masih jauh sekali, ya nggak tahu tujuannya sampai mana. Ya, kalau memang tujuannya hanya untuk membangun, bisa saling membantu, mendewasakan, ya bisa saling sharing, saling curhat, saya pikir tidak perlu pacaran ya. Karena pacaran, adik-adik kemarin sudah dengar apa dampak-dampak dari hubungan berpacaran, saling menuntut, lalu saling egois ya, posesif ya. Jadi tidak perlu pacaran, cukup bersahabat saja ya. Bagaimana mungkin satu hubungan yang mengatasnamakan dasar kasih sayang itu bisa bertahan kalau tidak ada tujuan yang jelas dan tidak terikat untuk menuju pernikahan? Itu tidak mungkin sekali. Laki-laki dan perempuan, kembali akan ulang ya, tidak mungkin laki-laki dan perempuan bisa berjalan, bisa terikat dalam sebuah hubungan yang sampai selamanya gitu ya, kalau tidak terikat dengan tujuan yang jelas dan juga tidak terikat di dalam tujuan untuk menikah. Itu tidak mungkin. Karena tidak ada tujuan yang jelas dan karena tidak terikat menuju ke pernikahan, makanya hubungan pacaran itu hubungan yang dibawa seenak-enaknya aja, sesuka-sukanya aja. Makanya nanti bisa ya harus pegangan tangan, harus rangkulan, ya harus pelukan, harus ciuman, harus seks. Nah itu padahal semua itu harusnya hanya boleh dilakukan antara suami dan istri, laki-laki dan wanita yang sudah terikat dalam pernikahan ya. Nah, pertunangan adalah ikatan yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk melangkah mempersiapkan pernikahan. Ini level di bawah.
pernikahan, ada pertunangan. Level lebih di bawah dari pernikahan itu ada yang namanya tunangan. Tunangan ini adalah ikatan yang dibuat oleh pria dan wanita untuk mau menuju ke pernikahan, ke jenjang yang sebenarnya gitu ya. Nah, karena ada diikat dengan tunangan, makanya laki-laki dan wanita ini bisa mempunyai hubungan yang benar menuju ke pernikahan ya. Jadi kalau di bawah ini nggak ada lagi, nggak ada tuh yang namanya pacaran dulu, pertunangan, pernikahan, nggak ada begitu. Justru di hal-hal yang dilakukan harusnya pacaran ini adalah hal-hal yang dilakukan di level pertunangan ini ya, di pertunangan ini. Nggak ada tuh pacaran, ini pacaran nggak ada, adanya pertunangan lalu pernikahan ya. Cuma kadang-kadang orang yang tidak dewasa ya, adik-adik yang masih remaja ini sering dijerat, sering dikelabui ya. Iblis suka mengkelabui kita melalui teman-teman, lingkungan, keluarga ya. Seperti kami sudah bahas kemarin, keluarga juga bisa mempengaruhi akhirnya kita terjerat dalam pacaran ya. Ini kita dijerat, kita dibohongi oleh pengetahuan dunia, pengertian dunia, keegoisan pribadi-pribadi setiap orang membuat kita jadi terjerat dalam hubungan yang namanya berpacaran. Padahal pacaran ini adalah hal yang harus dilakukan dalam level pertunangan. Nah, pertunangan dia akan menjaga kekudusan karena dia mau nikah. Karena pernikahan tidak bisa terjadi tanpa kekudusan. Pertunangan adalah persiapan menuju ke pernikahan. Sudah pasti kalau pernikahan harus kudus, pertunangan harus kudus. Nah, karena pertunangan itu tidak bisa ditemaskan, harus kudus, makanya iblis pakai yang namanya pacaran. Supaya adik-adik ini, para remaja, terjebak dalam hubungan yang salah ini. Ya, dalam hubungan pacaran. Supaya adik-adik terjebak, terjerat, akhirnya dituntut, ya pengetahuannya minim, kedewasaannya juga minim, akhirnya terjerat dan jatuh dalam dosa-dosa. Sehingga nggak bisa lagi masuk ke dalam pernikahan yang kudus ya. Pernikahan kudus nggak bisa dicapai karena di sini udah terjerat dosa. Ya adik-adik ya, jadi jangan sampai terjerat di dalam hubungan berpacaran, apalagi kalian masih remaja ya. Nah, dasar dari suatu hubungan ini, Kasam bikin satu tabel, adik-adik bisa lihat ya tabelnya ya di bawah sini ya. Dasar dari suatu hubungan pacaran, dasar dari suatu hubungan yang sebelah kiri itu pacaran ya. Pacaran itu menuntut dikasihi dan dimengerti. Yang sebelah kanan kolomnya itu pertunangan. Berbeda dengan pacaran, kalau pacaran menuntut dikasihi ya dimengerti. Kalau pertunangan itu berjuang mengasihi dan saling mengerti. Ya, berjuang untuk mengasihi. Karena mengapain mau berjuang mengasihi? Karena saya pengen tahu dia ini orang yang saya perjuangkan, pantas nggak saya perjuangkan dia? Saya coba dia berjuang dulu mengasihi dia. Dia tahu diri nggak? Kalau dia nggak tahu diri, ya saya lebih baik jangan nikah sama dia, gitu loh. Ya, terus kalau pacaran mintanya dimengerti, kalau pertunangan saling mengerti. Kenapa dia harus saling mengerti saya? Karena kan kita sama-sama mau nikah. Karena kamu sama saya mau menuju ke pernikahan, ayo dong kita saling mengerti. Saya berjuang mengasihi kamu, kamu juga berjuang mengasihi saya, kan begitu. Tapi kalau pacaran nggak perlu kayak begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Juga memang nggak bisa begitu, karena memang nggak ada tujuan. Ya. Alasan apa saya mengasihi kamu? Kamu juga kenapa mesti mengasihi saya? Karena memang kita nggak punya tujuan yang jelas. Yang pasti saya suka kamu, katanya ya, saya suka kamu, jangan ngomong cinta ya. Adik-adik nggak ngerti, sebentar nanti kalian kasih tahu yang namanya cinta ya. Enggak, kalau saya suka kamu suka saya, ya udah kita jalan aja, nggak tahu kemana. Pokoknya kamu senengin saya senengin kamu. Nah, kesenangan kita inilah yang dirasuk iblis ya, supaya kesenangan kita tuh kesenangan yang batiniah, ya, kesenangan yang penuh dengan hawa nafsu gitu ya, minta dimengerti, minta sayang, minta dikasihi, ya, minta dipuaskan, wah ya, minta dibantu, minta ditolong tanpa harus berpikir saya harus tolong dia. Nggak ada tuh dasar untuk saya ya cuma rasa tahu diri aja ya, rasa tanda kutip tahu diri yang membuat saya mau menolong kamu. Tapi saya pacaran sama kamu karena saya butuh kamu tolong saya. Itu karena tidak ada tujuannya. Makanya pacaran selalu menuntut dikasihi dan dimengerti ya. Pacaran itu cenderung memaksa kehendak. Kalau pertunangan itu berkomunikasi dan mendiskusikan masalah.
kalau pacaran itu pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus begini. Nah, kalau pertunangan berkomunikasi, mendiskusikan masalah. Kamu kan biasanya begini, saya nggak suka loh, saya tuh maunya begini gitu. Nah, boleh nggak kita coba obrolin gimana supaya apa yang saya nggak suka ini kamu nggak lakukan. Nah, apa yang saya mau juga kita bisa sama-sama saling sukarela untuk melakukannya. Nah, kenapa di pacaran nggak bisa? Karena di pacaran itu orang belum dewasa, adik-adik ya. Adik-adik yang masih remaja ini nggak bisa berpersuasif, berbicara, berpikir sampai sejauh itu. Adik-adik itu pikirannya masih pendek. Jadi apa yang saya maunya begini. Kalau kamu nggak mau, saya putusin gitu. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan mendiskusikan masalah, nggak bisa. Oleh sebab itu, jangan terjerat dalam hubungan berpacaran karena kalian ini belum mengerti, belum punya dasar untuk bisa berkomunikasi dan mendiskusikan sebuah masalah untuk mencapai satu solusi yang sama-sama sukarela melakukannya, win-win solution gitu ya. Susah ngomongnya ya. Jadi sama-sama ya sepakat lah, ya udah aku rela melakukannya gitu. Nggak bisa, kalian belum punya kemampuan untuk menjelaskan sampai sana, meminta pacar kita juga mengerti kita sampai ke arah sana. Nggak bisa, karena mereka memang terlalu muda, terlalu kecil. Oleh sebab itu sulit kalau dibilang dasar suatu hubungan pacaran dan dasar suatu hubungan pertunangan bisa orang pacaran juga bisa kok melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang yang sudah bertunangan. Nggak bisa, karena memang di level pertunangan ini umurnya sudah cukup, pengetahuannya sudah cukup, pendidikannya sudah cukup, pengalaman hidupnya sudah cukup. Nah, adik-adik yang kalau sudah terjerat jatuh di dalam berpacaran, nanti kan putus nyambung, banyak banget nih pacarnya. Nah, tanpa kamu sadari putus 1 minggu, 2 minggu pacaran lagi, 3-4 bulan, 6 bulan, pacaran 2-3 minggu, pacaran lagi 5 bulan. Sehingga kalau dihitung dalam 1 tahun, engkau tuh jomblo cuman mungkin 3 bulan, nggak sampai ya, 1 bulan, 2 bulan, 10 bulan dalam 1 tahun hidupmu ini, engkau habiskan dengan hubungan yang terikat sama yang namanya pacaran. Sehingga engkau tidak berkembang. 1-2 bulan waktu engkau jomblo pun karena engkau tuh lagi jomblo juga pengennya cari pacar, sehingga engkau tidak membuka diri untuk belajar hal-hal pengalaman yang membuat kalian dewasa. Jadi waktu kalian nanti udah terlalu banyak terikat di pacaran, di umurnya harusnya kalian pertunangan untuk kalian sudah matang, sudah dewasa, kalian jadi pribadi yang tidak matang, tidak dewasa. Makanya nggak heran orang yang banyak sekali pacaran di usia remaja, biasanya kawinnya, nikahnya itu di umurnya tua. Kenapa? Padahal dulu saya masih remaja, saya banyak pacar loh. Ya, saya tuh nggak pernah jomblo lama loh. Saya jomblo tuh paling 2 bulan, habis itu saya pacaran lagi. Kenapa ya kok sekarang jodoh saya belum ketemu? Karena engkau tidak dewasa. Karena wanita atau pria yang mau menikahi seseorang, dia mau cari pasangan yang dewasa. Kalau engkau sudah terikat terlalu banyak remaja itu kamu pacaran terus, kamu kan jadi pribadi yang nggak dewasa nih. Pacaran itu nggak membuat, pacaran banyak nggak membuat engkau dewasa nih. Kedewasaan itu adalah ketika engkau bisa menolak tidak mau pacaran, ketika engkau bisa berteman dengan banyak orang, bersahabat dengan banyak orang, sehingga kamu punya pengalaman untuk, orang yang kayak gini saya harus begini, orang yang kayak gini saya harus begini, orang yang jahat kayak gini aku harus begini supaya dia nggak jahat lagi sama aku. Jadi hal-hal yang kamu lakukan itu yang karena kamu nggak pacaran kamu bisa berteman dengan banyak orang, itu yang mendewasakan kamu. Sehingga di usia kamu 22, 20, itu sudah banyak lawan jenis yang udah ngincer kamu untuk yang mengajak kamu serius. Kenapa kamu 27, 30 belum nikah-nikah? Ya, karena mereka yang pacaran sama kamu, waktu mereka dekatin kamu nggak dewasa. Jadi dia mungkin mau pacaran sama kamu, pacaran doang, tanda kutip pacaran, melampiaskan hawa nafsu. Tapi untuk menikahimu dia nggak mau, karena dia tahu kamu nggak dewasa. Jadi dia cuma mau menjalin pacar, walaupun kamu udah umur 27, dia pacarin kamu. Tapi untuk nikah, no, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu kamu bukan pribadi yang dewasa. Kamu bukan ibu yang baik buat anak-anak saya nanti. Kamu bukan ayah yang baik buat anak-anak saya nanti. Saya cuma mau pacaran-pacaran aja sama kamu karena saya juga lagi jomblo. Tapi kalau untuk nikah sama kamu, saya nggak mau. Nah, orang-orang yang terikat di pacaran sejak remaja terlalu banyak, dia biasanya sulit untuk mendapatkan calon suami atau istri
di usia dia yang udah cukup, akhirnya dia menjadi perawan tua, menjadi perjaka tua. 30-35 tahun tidak nikah-nikah. Padahal masa remajanya pacaran begitu banyak. Kenapa? Karena dia nggak dewasa. Ngerti ya adik-adik ya? Jadi adik-adik mesti memahami nih. Kalau engkau mau jadi orang dewasa, jangan terikat dalam hubungan berpacaran. Karena itu kamu akan mengalami banyak pengalaman kalau engkau tidak pacaran. Tapi kalau engkau pacaran, engkau terikat dan engkau nggak bisa belajar banyak pengalaman. Ya. Lalu pacaran juga inginnya memastikan dominasi pengaruh diri pada orang lain. Coba saya pengen tes ya, dominasi diri begini. Saya pengen tes dia nurut nggak sama saya. Saya kalau ngomong gini dia nurut nggak? Padahal nggak penting banget ya. Nggak penting banget tes pacar kita kan ya. Kalau sahabat kita kan kita juga nggak punya kepentingan untuk sampai tes begitu. Sahabat ya sahabatan aja. Nah, kenapa kita menuntut ingin memastikan bahwa benar nggak sih saya tuh berpengaruh dalam hidup dia nurut nggak sama saya? Kenapa kamu berpikir begitu dalam usia remajamu? Karena engkau tidak dewasa. Waktu engkau menuntut dia, apakah dia nurut sama kata-katamu, itu sebenarnya satu sifat yang egois yang ada dalam orang yang belum dewasa. Suami atau istri yang dewasa, seorang pria atau wanita yang dewasa yang mau menuju ke pernikahan, dia tidak punya rasa begitu. Dia tidak perlu memastikan orang harus nurut dia. Tapi pacaran karena didominasi dengan anak-anak remaja, pacaran itu sifatnya selalu pengen jadi pengaruh. Saya kalau dia pacaran sama saya pengen tahu hidup dia tuh sangat dipengaruhi oleh hidup saya. Kalau dia nggak bisa saya pengaruhin, dia nggak mau nurutin saya, lebih baik kita putus aja. Nah pacaran tuh kayak gitu. Jadi buat apa? Adik-adik harus terikat dalam hubungan yang namanya pacaran. Ya gitu ya adik-adik ya. Nah berbeda dengan tunangan. Kalau di pacaran ingin memastikan dominasi pengaruh diri pada orang lain, ya apakah dia nurut sama saya atau enggak. Kalau di pertunangan itu memastikan diri sendiri. Saya kalau udah mau tunangan, saya nggak pasti dia nurut sama saya atau enggak. Walaupun dia nurut, saya tahu bisa aja sekarang dia nurut karena masih tunangan ya. Nanti udah nikah belum tentu nurut. Wah banyak banget. Coba tanya sama ayah dan ibumu. Dulu ayahmu kalau ibumu ngomong apa-apa nurut. Ibumu juga kalau waktu ayahmu ngomong apa-apa nurut. Waktu saat apa? Saat belum nikah. Tapi sesudah nikah, ayah dan ibumu saling mempertahankan pendapat dan sering berantem. Bahkan mungkin di depan kamu. Ya, jadi orang yang pacaran selalu memastikan apakah dia nurut sama saya atau enggak. Tapi kalau orang yang udah pertunangan, dia nggak penting tuh dia nurut sama saya sekarang tuh bukan jaminan. Dia nggak menuntut calon pasangan hidupnya ini nurut sama dia atau enggak. Dia nggak nuntut itu nggak penting. Lebih baik daripada saya memastikan dia nurut sama saya atau enggak, lebih baik saya coba tanya sama diri saya memastikan diri saya, apakah saya siap nggak hidup bersama orang yang seperti ini nih. Saya udah lihat nih dia punya kekurangan ya, dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan itu juga kekurangan dia loh. Dia kalau seorang leader ya, orang yang dominan, wah dia kelihatannya keren, memimpin, itu kelebihan dia. Tapi di situ juga lah kelemahan dia. Dia orangnya nggak suka dikritik ya, dia orangnya kalau nggak mudah terima kesalahan, kalau dia salah dia lebih cepat down ya. Orang-orang leader tuh bisa begitu, dia nggak terima kalau dia ada salah gitu ya. Jadi di mana kelebihan dia, di situ juga ada kekurangannya ya. Dia orangnya slow, dia orangnya lambat, tapi dia adalah orang yang tenang, itu kelebihan dia. Kekurangannya dia memang slow, dia orangnya lambat ya, orangnya nggak terlalu mau pusing gitu ya, nggak peduli sama orang. Tapi di sisi yang lain kelemahan dia ini, kelebihannya adalah dia orangnya lebih sabar. Jadi dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dalam setiap kekurangan di situ juga ada kelebihannya. Nah, seorang yang waktu udah mau menuju ke pernikahan, dia udah dalam statusnya pertunangan, dia nggak penting tuh memastikan apakah pasangan ini nurut atau sama saya atau enggak. Dia nggak penting. Yang dia mau adalah apakah saya yakin nggak ya orang yang punya kelebihan dan kekurangan kayak gini, yakin nggak ya saya mau berikan hidup saya seumur hidup bersama orang yang kayak gini. Itu loh. Nah, adik-adik nggak bisa berpikir begitu karena masih terlalu muda, terlalu kecil gitu ya. Masa adik-adik umur 10 sampai 17 tahun, 20 tahun sudah mulai berpikir begitu ya. Masih 17, 18, 19 masa udah mesti berpikir gini. Apakah nih orang-orang yang saya mau berikan hidup saya buat dia saya, nah kamu kuliah aja belum lulus. Setelah lulus kuliah kan kamu juga bukan nikah. Kamu harus kerja cari uang untuk bisa membalas jerih lelah orang tuamu.
Melalui apa? Bukan melalui uang. Melalui prestasi yang bisa membuat mereka bangga. Membuat orang tuamu bangga sama dirimu setelah kamu lulus kuliah. Itu dulu. Baru dalam proses kamu menuju setahap demi setahap orang tuamu bangga pada dirimu, di saat itu juga lah kamu mempersiapkan sebuah pernikahan. Ya itu pun kalau karirmu sudah bagus ya, ada prospek, ada kelihatan masa depanmu, baru kau berpikir nikah. Ya kalau engkau belum ada masa depan, ya jangan pikir nikah dulu lah. Ya, nah makanya prosesnya nih masih panjang. 25 itu umur yang Kak Sam bilang, yang paling muda lah menikah gitu ya, 24, 25. Itu paling muda loh. Jadi masih panjang, bisa aja 27 kalian baru nikah, 30. Karena era semakin modern ini, semakin jarang orang yang menikah muda. Jadi kalau engkau pacaran dari umur 10 tahun, 12 tahun, itu masih jauh sekali adik-adik ya. Jadi jangan sampai kalian terjerat dalam hubungan terlarang ini ya. Lalu yang terakhir, pacaran itu tujuan hubungannya untuk disenangkan dan untuk kebanggaan. Ya, saya mau pacaran sama kamu bisa senangin saya dong, nurut sama saya, baik sama saya, perhatian sama saya, apa-apa bisa lapor sama saya jadi senang. Dan saya juga bangga, kamu nurut sama saya bisa cerita sama teman saya, jadi saya bangga sama kamu. Kamu juga cantik, kamu juga ganteng, saya bangga. Kamu juga kaya, saya bangga. Nah itu loh, kalau pacaran itu tujuannya begitu. Tapi kalau dalam pertunangan, udah nggak penting lagi yang kayak gitu. Kalau pertunangan itu tujuannya untuk hubungan, untuk mengasihi di dalam pernikahan. Walaupun kamu kaya, saya pengen lihat kamu bisa mengasihi saya nggak gitu loh. Walaupun kamu cantik, kamu ganteng, kamu bisa nggak dalam segala keterbatasan saya, kamu tuh bisa mengasihi saya nggak? Ya, jangan-jangan kamu memang ganteng, tapi kamu egois, kamu cuma pentingin diri kamu sendiri. Nah saya tuh kamu nggak pernah pikirin perasaan saya. Nah, hal ini baru bisa ada dalam pikiranmu kalau engkau sudah dewasa. Kalau pikiranmu yang baru berubah di usia pubertas ini, kan kemarin Kak udah bilang, kamu dari manusia aseksual menjadi manusia seksual. Pikirannya lebih secara psikis, pikiran kamu lebih kognitif, lebih teratur, kamu lebih menalar ya, nalar kamu sudah lebih jalan. Tapi kan ini baru mengalami perubahan. Jangan baru psikis kamu baru mulai berubah aja, ya secara tubuh kamu mulai berubah, kamu mulai masuk dalam fase pubertas yang cuma sebentar aja, kamu langsung sudah merasa kamu sudah dewasa sekali untuk bisa menentukan hidup, untuk mau mengasihi lawan jenismu seumur hidup, terikat sama dia seumur hidup. Itu masih terlalu pagi adik-adik ya. Jadi jangan kau terjerat dalam hubungan yang salah ini. Banyak orang yang berpikir begini, cinta itu tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal batas, cinta itu tidak mengenal ras, cinta itu tidak mengenal usia. Jadi bisa aja orang yang lebih tua mencintai orang yang lebih muda, orang yang lebih muda boleh mencintai orang yang lebih tua, ya, sebaliknya begitu ya. Atau tidak memandang status, ya, walaupun dia saudara saya, walaupun dia bapak saya bisa mencintai dia dengan kasih yang enggak sebenarnya gitu ya. Seperti saya mengasihi pacar saya bisa mengasihi bapak saya. Ini dunia sudah hancur loh adik-adik ya. Banyak yang kayak gitu. Bapak-bapak juga bisa meniduri anaknya, memperkosa anaknya. Jadi dia dengan alasan dia mengasihi anaknya. Dia mengasihi anaknya dengan cara yang salah. Nah, jangan sampai kita salah mengerti semua hal tentang cinta ini ya adik-adik ya. Kan saya mau kasih tahu adik-adik bisa baca di Sokopi ini ya. Coba kita bikin satu paragraf supaya adik-adik mengerti apa yang namanya cinta. Jangan adik-adik berpikir cinta itu tidak terduga datangnya, ya, tidak mengenal usia. Ya banyak orang-orang yang kuat seperti itu ya. Cinta itu tidak mengenal waktu, ya di mana saja dia bisa tumbuh. No, itu bukan cinta. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu bisa tumbuh di mana saja. Hawa nafsu selalu membawa kita kepada hal-hal yang gila, yang ekstrim, yang bisa membuat kita jadi anti mainstream ya. Anak mencintai bapaknya seperti dia bisa mencintai seorang suami, dia bisa mencintai anak bapaknya. Atau bapak mencintai anaknya, meniduri anaknya dengan alasan dia mencintai anaknya seperti dia mencintai istrinya. Ini benar-benar di luar pikiran yang normal sekali, dan hawa nafsu bisa membuat kita seperti itu. Seorang anak SMP
mencintai gurunya yang umurnya sudah 40-an tahun ya. Dia pikir itu biasa dan dia langsung kuat bahwa cinta tidak mengenal usia ya, cinta tumbuh di mana saja dan kapan saja, cinta bisa tumbuh dan tidak bisa terprediksi. No, itu bukan cinta, itu adalah hawa nafsu. Itu bukan cinta adik-adik ya. Coba adik-adik lihat ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau teman-teman yang sudah mungkin di atas 17 tahun yang sudah mau menikah, coba engkau sadari ya, kau bisa nonton 12 materi yang saya sudah ada di channel ini tentang bimbingan pranikah. Baik juga buat teman-teman ya, bisa menonton video bimbingan pranikah yang saya sudah siapkan supaya bisa mengerti ya apa yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu yang anak-anaknya masih remaja, mungkin di materi ini juga Bapak Ibu bisa lebih memahami apa itu cinta. Ya mungkin selama ini Bapak Ibu juga salah mengerti cinta, sehingga Bapak Ibu juga salah mengajarkan anak-anak tentang hal cinta. Mari kita lihat dalam satu paragraf yang saya tuliskan ya di Sokop ini. Cinta adalah suatu keputusan yang sadar. Ya, nanti saya akan kasih contohnya. Cinta adalah satu keputusan yang sadar, bukan tidak sadar. Bukan yang tiba-tiba tumbuh lalu wah kita bebaskan begitu aja. Tidak. Cinta itu adalah keputusan sadar untuk mengasihi seseorang dengan sangat. Jadi saya kalau mau mencintai seseorang, saya sadar dan saya harus putuskan apakah saya mau mengasihi dia atau enggak. Itu keputusan saya. Tidak dengan sendirinya saja itu keluar. Ya, kalau hari ini adik-adik bilang Tuhan ngomong sama adik-adik bilang gini, hey Susi, itu jodoh kamu ya, itu aku tentukan dia sebagai jodoh kamu. Lalu Susi nengok di sebelah kanannya ya, seorang bapak-bapak yang sudah berumur 40 tahun kakinya buntung. Apakah engkau mau? Susi, engkau mau? Oh gitu ya Tuhan ya, dia jodoh saya. Ya udah kalau gitu aku turut aja. Apakah engkau mau? Enggak, engkau bisa memutuskan. Walaupun itu suara dari mana, ataukah ada yang mengaku itu suara Tuhan, tapi engkau bisa memutuskan apakah engkau mau mengasihi dia atau enggak. Cinta itu sebuah kesadaran. Cinta bukan sesuatu yang keluar dengan begitu saja dan kita foya-foyakan, habiskan dengan begitu, kita lampiaskan begitu saja. Enggak. Cinta adalah satu keputusan yang sadar untuk mengasihi seseorang dengan sangat. Mengasihi seseorang dengan sangat tidak tergoyahkan dengan keadaan. Makanya kita waktu janji nikah tuh susah maupun senang, kaya maupun miskin ya. Saya menerima engkau sebagai istri saya satu-satunya. Susah maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan saat ini saya berjanji akan mencintai engkau Elisa seumur hidup saya. Begitu yang namanya janji nikah. Nah, itu adalah satu keputusan. Dan kapan cinta itu pertama kali? Cinta itu pertama kali kita ikrarkan. Itulah di dalam pernikahan. Jadi, saya sering mengajar di kelas bimbingan pranikah, saya bilang, apa yang membuat kamu ingin menikah? Wah, alasannya banyak sekali ya. Dan bahasanya bagus-bagus ya alasannya. Karena cuma dia yang bisa mengerti saya. Karena cuma dia yang bisa membuat saya lebih dewasa. Kenapa kamu menikah sama dia? Karena cuma dia kok yang paling bisa membuat saya bahagia. Wah, bagus sekali bahasanya ya. Kasam mendapat banyak hal alasan-alasan di dalam kelas bimbingan pranikah mengapa mereka memutuskan untuk menikah dengan pasangannya. Lalu sebenarnya saya bilang pernikahan itu bukan karena lalu kalau ketika dia sudah nggak membuat kau lebih baik lagi gimana? Kalau dia cuma dia yang bisa sayang menerima saya apa adanya. Waktu engkau nanti sudah nikah terus dia nggak terima engkau apa adanya lagi gimana? Waktu dia sudah berubah. Ya, berarti tujuan pernikahanmu gimana? Kalau engkau cuma menikah sama dia karena dia bisa membuat engkau lebih baik, nanti kalau dia sudah nggak bisa membuat engkau lebih baik lagi, terus gimana pernikahannya? Ya, ini jangan sampai begitu ya. Karena kita mesti ngerti pernikahan itu bukan karena dia bisa membuat saya lebih baik. Pernikahan itu bukan karena dia sayang saya, bukan. Pernikahan itu adalah kenapa kamu mau menikah? Karena saya memutuskan untuk memberikan 2/3 hidup saya, karena pernikahan itu 2/3 hidup ya. Saya memberikan hidup saya kepada dia.
Saya akan mencintai dia tidak tergoyahkan oleh segala keadaan, masalah. Nggak akan menggoyahkan cinta saya. Itulah cinta pertama sampai akhir yang kita ucapkan kepada pasangan kita, kepada suami dan istri kita. Itulah cinta. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau semasa pacaran itu belum ada cinta. Sampai mereka yang datang kepada Kasam untuk dibimbing pernikahan, saya bilang, kalian ini nikah cuma kepengen, ya. Pengen punya anak, pengen punya suami, ya, yang ada yang cari nafkah, pengen punya istri, ada yang layanin, ya, pengen punya istri itu sebagai pembantu seumur hidup, ya, karena dia akan jadi pembantu, urus anakmu, urus rumahmu, ya. Jadi adik-adik juga mesti ngerti ini, ya. Pernikahan itu cuma karena pengen, ya, pengen nikah tuh pengen disayang, pengen punya anak, pengen dimengerti, ya, pengen dikasihi, pengen dibeliin rumah, ya. Banyak pernikahan yang ketika hartanya hilang, rumahnya nggak ada, istrinya minta cerai karena nikah cuma karena pengen punya rumah. Apa artinya sebuah pernikahan kalau pernikahan itu sudah nggak ada rumah lagi, harga diri pernikahan sudah nggak ada? Itu salah banget. Nikah bukan pengen punya rumah, nikah bukan pengen punya anak. Lalu kalau nikah karena pengen punya anak, kalau nggak punya anak kita mesti cerai gitu? Enggak, ya. Nikah, banyak orang yang nikah cuma karena pengen. Apakah itu salah? Tidak salah, ya. Oke, boleh nikah karena pengen. Kamu mesti sadar nikah itu karena pengen. Tapi justru karena engkau mau nikah, disitulah kamu harus mengerti bahwa ketika saya komitmen untuk nikah, saya akan mencintai engkau seumur hidup saya. Nah, makanya cinta itu pertama sampai akhir. Saya mencintai kamu walaupun keadaannya seperti apa, masalahnya apa, aku akan memposisikan diri kamu menjadi orang yang paling saya cintai, tidak tergantikan. Termasuk walaupun ada anak. Banyak suami istri, mungkin adik-adik juga tumbuh dalam hal seperti itu. Coba lihat, apakah orang tuamu saling mengasihi dan lebih mengasihi suami, ayah dan ibu lebih mengasihi daripada kamu? Harusnya memang demikian. Suami istri harus saling mengasihi lebih daripada dia mengasihi anaknya. Ini yang ideal. Justru ketika suami istri saling mengasihi, anak mengenal kasih Tuhan melalui suami istri yang saling mengasihi. Istrinya ngoceh, suaminya diam, ya, suaminya mengalah. Suaminya marah, istrinya juga diam. Suaminya down, istrinya menguatkan. Ya, suaminya lagi kesel, istrinya yang deketin untuk tanya masalahnya apa, ya. Suaminya marah, tersinggung, istrinya yang deketin. Istrinya yang marah, suaminya yang deketin. Nah, ini adalah sikap saling mengasihi yang harusnya anak-anak lihat dari seorang suami dan istri. Anak belajar kasih Tuhan dari suami istri yang saling mengasihi. Nah, makanya kasih seorang suami dan istri tidak boleh tergantikan oleh apapun juga, termasuk oleh anak. Anak kan cuma bonus, ya. Anak itu bonus yang diberikan Tuhan. Jadi kalau suami istri adalah pohonnya, akarnya, nggak boleh sayang buahnya. Anak kan buah kasih. Masa lebih sayang buahnya? Mesti lebih sayang pohonnya dong, ya. Kalau sayang buahnya, pohonnya mati untuk apa? Buahnya juga lama-lama busuk. Buahnya nggak bisa bermultiplikasi lagi menjadi buah yang baik untuk bisa menghasilkan buah yang baik lagi. Teman-teman nanti adik-adik nggak bisa menjadi orang tua yang baik untuk menghasilkan anak yang baik. Kenapa? Karena teman-teman nggak lihat pohon yang baik di rumah. Teman-teman nggak bisa lihat, nggak punya kesempatan melihat hubungan suami istri yang baik. Bagaimana teman-teman bisa menjadi bapak dan ibu yang baik nanti buat anak-anak? Nggak bisa. Oleh sebab itu suami istri harus menjaga cintanya, tidak tergantikan oleh apapun juga, supaya anak-anaknya bisa belajar dari orang tuanya kasih yang sebenarnya. Itulah cinta. Cinta adalah keputusan yang sadar untuk mengasihi seseorang dengan sangat tidak tergantikan oleh masalah apapun juga, ya, dan tidak pudar oleh waktu selamanya, ya, dan tidak memerlukan alasan. Walaupun dia judi terus, walaupun dia marah terus. Ada istri-istri yang suaminya judi, pulang mabuk, istrinya digampar, ya, istrinya ditendang, babak belur, ya. Ada istri-istri yang diselingkuhin, suaminya bawa wanita lain tidur di ranjang pengantin, di ranjang yang harusnya ranjang kudus yang dijaga oleh seorang suami istri, tapi suaminya bawa wanita lain tidur di ranjang itu, istrinya lihat, gitu ya. Lalu istrinya yang malah diusir dari rumah karena istrinya marah, tapi dia tetap bertahan di dalam pernikahan. Itulah yang namanya cinta.
Apakah adik-adik bisa berikan itu? Gak bisa, karena pacaran itu nggak ada tujuan sampai ke sana. Ya udah, kalau kamu nggak bisa, nggak tahu, ya udah kita putus. Dan memang harusnya adik-adik punya keputusan itu kok, punya hak itu. Itulah yang adik-adik bisa mempergunakan hak itu ketika di tunangan nanti. Mereka yang datang kepada Kak Asam untuk merencanakan pernikahan, nggak sedikit juga banyak yang tidak jadi nikah setelah tahu, wah sepertinya memang dia nggak cocok, dia bukan pasangan yang pas buat saya. Dan akhirnya mereka tidak jadi bakal menikah, walaupun sudah DP, sudah bayar tempat, nggak jadi nikah loh, ya. Dan itulah memang gunanya sebuah bimbingan supaya membuat mereka sadar, kalau memang dia bukan pasangan yang baik buat kita memang punya hak sebelum nikah untuk memutuskan dia. Oh, kayaknya dia bukan pasangan hidup yang ideal yang Tuhan tetapkan buat hidup saya. Kalau gitu saya mendingan nggak usah deh sama dia, gitu. Nah, itu kalau orang dewasa bisa begitu. Saya juga kan putus sama dia nggak ada ruginya, ya. Jadi ya daripada hidup saya susah, 2/3 hidup saya berikan kepada orang yang tidak mengerti saya, nggak mau mengerti saya, ya saya lebih baik putus aja. Saya mendingan cari waktu lagi untuk cari pasangan yang lain daripada saya habiskan hidup saya dengan dia, karena pernikahan tidak boleh cerai kan gitu. Nah, kalau pacaran ngapain adik-adik punya pikiran begitu, kecuali adik-adik sudah kehilangan kegadisan, kehilangan keperjakaan, ya. Jadi adik-adik nggak punya pilihan, ya udahlah, nanti nggak ada cowok lain lagi yang suka sama saya, nggak ada yang mau sama saya. Kenapa? Karena adik-adik masih terlalu muda dan sangat-sangat mudah dimanfaatkan. Nah, makanya jangan pacaran, ya. Jangan kau dimanfaatkan nanti sama pria-pria yang tidak bertanggung jawab itu. Akhirnya nanti kau hamil, kau ditinggalkan, pasti kau ditinggalkan. Ya, dia pun tidak berani samperin orang tuanya di usia 17-18 tahun, samperin orang tuanya, saya mau menikah Pak, kenapa? Karena pasangan saya hamil. Yang pertama dia takut karena engkau hamil, ya, sebagai wanita yang pacar dia. Yang kedua dia juga punya pikiran, dia masih punya cita-cita mau jadi apa. Maka dia mau buang cita-citanya. Itulah keegoisan dari sebuah hubungan pacaran. Ya adik-adik, ya, jangan salah mengerti cinta. Cinta itu tidak tumbuh sembarangan. Cinta itu tidak merekah tanpa ada pikiran logika yang benar, gitu ya. Cinta itu benar-benar sadar. Ketika suamimu nanti selingkuh, ya, ketika istrimu nanti ternyata berjudi, berhutang, dan kau harus bayar hutang itu dengan engkau menjual rumahmu harus hilang, ya, istrimu berhutang miliaran rupiah, kalau enggak dia akan dibunuh atau anakmu akan dibunuh karena dia berhutang kepada orang yang salah, gitu ya. Jadi rumahmu harus disita, tapi kau tidak ceraikan dia, kau tetap terima dia apa adanya, karena kau sudah terikat di dalam satu janji yang namanya pernikahan. Itulah cinta. Cinta baru ada ketika kamu masuk dalam pernikahan. Cinta nggak pernah ada sampai sebelum kamu menikah. Itu hanya hawa nafsu. Orang yang mau menikah pun itu cuma pengen. Ya, tadi kan Kak Asam udah jelasin. Pengen punya anak, pengen punya rumah, ya, pengen punya istri, pengen seks, itu cuma begitu, semua pengen. Coba tanya sama dirimu, ya, apalagi kalau teman-teman yang sudah lagi merencanakan pernikahan nonton video ini, engkau cuma karena pengen aja nikah, ya. Tapi kapan cinta itu ada? Cinta itu ada ketika engkau masuk di dalam satu upacara pernikahan, ya, di hadapan Tuhan engkau berjanji. Disitulah cinta mulai tumbuh. Disitulah cinta adalah satu keputusan yang sadar. Engkau ikrarkan, saya akan mencintai engkau, menjadi orang pertama yang saya cintai sampai akhir hidup saya. Itu cinta. Jadi jangan bicara soal cinta. Ya, kalau adik-adik masih remaja jangan ngomong cinta. Ya, orang-orang yang bilang saya mencintai kamu, saya sayang sama kamu, itu orang yang tidak dewasa. Jangan ikutin dia, ya adik-adik, ya. Nah, hubungan pacaran yang tanpa ikatan pernikahan selalu berisikan keinginan semata, ya, pengen ingin dikasihi, pengen disayang, pengen dimengerti, pengen didengarkan, pengen diturutin, pengen dihargai, dan lain-lain. Jika memang setelah di pacaran atau penjajakan, seorang pacar tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan, semua orang yang sedang berpacaran sangat merasa punya hak untuk segera mencari gantinya, ya kan? Untuk apa kita dipertahankan?
Ya, mereka akan selalu berpikir bahwa bukan cuma dia saja kok laki-laki atau perempuan satu-satunya yang mau pacaran dengan saya. Nah, inilah keegoisan sebuah hubungan pacaran loh adik-adik. Ya, bisa nggak coba adik-adik bayangkan bagaimana betapa egoisnya yang menjadi dasar dalam suatu hubungan berpacaran? Apakah itu salah? Enggak, memang itulah. Sampai ke level pertunangan aja memang kita punya hak untuk memutuskan dia baik, yang terbaik buat kita atau enggak. Adik-adik, ya teman-teman yang masih sampai level mau mempersiapkan pernikahan, itulah hakmu untuk meninggalkan pasangan yang bukan dari Tuhan. Pasangan yang dari Tuhan adalah pasangan yang bisa menerima engkau, membuat engkau lebih baik, menjaga kehormatanmu, menjaga kesucianmu. Itulah pasangan yang Tuhan sediakan buat dirimu. Tapi kalau dia cuma mau seenaknya saja, memanfaatkan dirimu, belum apa-apa udah nyosor, minta begini, minta begitu ya, itu pasti bukan orang yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Ya, dan kamu punya hak sebelum engkau mengikrarkan cinta pertama sampai akhir itu di dalam pernikahan, engkau masih punya hak untuk meninggalkan dia. Hari ini, kalau engkau sudah terlibat di dalam hubungan terlarang pacaran ini, belum terlambat adik-adik ya, tinggalkan pacarmu itu ya, tinggalkan pacarmu itu, cari orang tuamu ya, cerita sama orang tuamu apa yang kau butuhkan. Engkau ini cuma masuk dalam masa pubertas, yang engkau membutuhkan, kau perlu diakui lebih lagi, kau perlu disayang dengan lebih nyata. Dan orang-orang yang sangat terjerat dalam pacaran itu mayoritas adalah orang-orang yang tidak mendapat kasih sayang di dalam hubungannya. Ya, Kasam juga punya PR. Anak-anak Kasam 16, 15, 12. Mereka sangat-sangat perlu diakui lebih. Mereka perlu disayang lebih supaya mereka tidak mencari kasih sayang itu kepada lawan jenisnya. Itu akan membuat mereka terjerat di dalam hubungan pacaran. Ya, adik-adik ya. Nah, dalam berpacaran selalu hanya berisikan begitu banyak keinginan. Bahkan mereka yang sudah mau memasuki pernikahan sekalipun, mereka mau menikah hanya karena mereka memiliki keinginan yang mereka ingin capai, ya, kepengenan yang mereka mau capai. Nah, apa yang keinginan dalam pernikahan tadi Kasam sudah jelaskan ya, pengennya apa? Pengen seks, pengen punya keturunan, pengen dilayani, dinafkahi, pengen punya teman seumur hidup, pengen ini, pengen itu, pengen dicintai, dimengerti, banyak semuanya pengen. Bagaimana kalau pengen yang nggak didapat? Ya, jadi tujuan pernikahan bukan itu. Tujuan pernikahan adalah kita bisa menyatakan cinta kita, membuktikan cinta kita kepada orang yang sudah kita pilih. Buat apa kamu nikah? Saya pengen tunjukin sama diri saya bahwa saya adalah pecinta sejati yang bisa mencintai pasangan saya seumur hidup, walaupun apapun yang terjadi. Bukannya asalkannya saya bisa mencintai dia asalkan ada syarat ya. Tidak, pernikahan membuat seseorang berikrar, saya akan mencintai dia sebagai cinta yang pertama dan sampai terakhir. Saya mencintai dia walaupun apapun yang terjadi. Walaupun dia selingkuh, walaupun dia kasar sama aku, walaupun dia menyakiti aku akan mencintai dia seumur hidup aku. Itulah janji pernikahanku. Aku tidak akan minta cerai kepada dirinya. Itulah cinta. Jadi kenapa orang-orang akhirnya bercerai? Karena akhirnya mereka menyadari bahwa mereka yang selama ini mereka rasakan itu bukan cinta. Jangan bohong. Ketika engkau mau bercerai, harusnya engkau sadar bahwa itu karena engkau tidak memiliki cinta. Engkau akhirnya sadar ya, kalau Bapak Ibu yang sekarang menyaksikan video ini, lalu untuk mengingatkan engkau dengan hubunganmu dengan suami atau istrimu, ya mungkin ada dalam pikiranmu engkau mau cerai. Coba kau tanya sama dirimu, bukankah engkau mencintainya? Kalau hari ini engkau ingin bercerai, apakah engkau sudah seperti orang yang sadar bahwa ternyata dulu saya menikahi dia bukan karena cinta, tapi cuma karena kepengen. Saya terlalu banyak harapan-harapan supaya saya bisa dapat waktu saya nikah. Ternyata sekarang harapan itu saya nggak bisa dapat. Ya udahlah kalau gitu saya cerai aja. Apakah begitu Bapak Ibu? Justru harusnya kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam pernikahan,
Ketika masalah-masalah terjadi, inilah waktunya Bapak Ibu membuktikan bahwa cinta itu masih ada. Cinta adalah suatu keputusan yang sadar yang kita berikan kepada seseorang walaupun apapun yang terjadi. Tidak pudar di telan waktu, dan cinta tidak perlu alasan. Cinta nggak perlu alasan. Karena dia kadang-kadang kita mencintai pasangan kita, suami atau istri kita, padahal kita nggak punya alasan lagi untuk mencintai, tapi kita memilih, memutuskan untuk tetap mencintai dia karena dia adalah pasangan kita. Nah, ini yang adik-adik nggak bisa buktikan ketika adik-adik pacaran. Dan bodoh sekali kalau adik-adik waktu masih pacaran sudah mau membuktikan itu. Kenapa? Loh, ngapain dibuktiin hal yang kayak gitu? Orang adik-adik belum terikat dalam hubungan pernikahan kok. Kalau udah nggak cocok, ya tinggalin aja. Ya, ngapain mesti saya mau buktikan cinta saya, kata Kasam, saya mau buktikan cinta saya seumur hidup sampai selama-lamanya. Loh, kamu kan belum terikat dalam pernikahan. Kalau nggak cocok, tinggalin lah. Kalau hari ini dia masih mengajakmu pacaran aja, dia sudah bukan pria atau wanita yang dewasa. Sudah waktunya kamu meninggalkannya. Buka dirimu untuk hal-hal, belajar lebih banyak hal. Belajar dari 1001 sahabat yang bisa kamu dapatkan. Putuskan pacarmu hari ini juga, supaya kamu bisa belajar mengenal banyak sahabat. Kamu memiliki 1001 sahabat. Itu yang mendewasakan engkau. Itu yang membuat engkau nanti di usia 20, 22, kamu akan jadi laki-laki dan wanita yang sangat diidam-idamkan oleh lawan jenisnya untuk dinikah. Benar? Ya, adik-adik mesti percaya nih ya, kata-kata Kasam ini ya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita sudah menikah, semua yang kita harapkan di atas itu tidak kita harapkan, yang tidak kita dapatkan ya. Itu yang banyak dipertanyakan orang. Kalau pengen ini, pengen disayang, pengen apa, terus nggak didapat, pertanyaannya adalah terus mau sampai di mana ya pernikahannya? Apakah sudah cukup begitu aja? Ya, nggak bisa. Kalau sudah nikah, nggak bisa lagi tuh, kita nggak punya pilihan. Justru hari ini adik-adik punya pilihan ya. Belum masuk di dalam pernikahan, adik-adik punya pilihan untuk meninggalkan hubungan terlarang ini. Adik-adik yang sudah masuk dalam level pertunangan pun, engkau masih punya hak untuk meninggalkan calon pasangan hidupmu itu. Kalau memang engkau lihat dia bukan pasangan yang baik. Kalau engkau tidak yakin akan memberikan 2/3 hidupmu. Karena kalau dia sekarang aja kamu udah susah atur, kamu nggak boleh cerai sama dia nanti kalau sudah nikah. Seburuk apapun dia nanti waktu udah nikah, kamu kalau sudah nikah, itu adalah satu keputusan mencintai dia sebagai orang yang pertama kamu cintai dan sampai akhir. Kamu nggak boleh pudar cintanya. Bisa? Nah kalau kamu nggak bisa, wah orang kayak dia kayaknya susah ya, nggak layak dapat cinta saya yang kayak gitu. Ya udah putusin. Walaupun mungkin kau sudah DP bridal, sudah DP gedung, putuskan ya. Nggak perlu kau menikah dengan dia. Suami atau istri yang sudah terikat dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh apapun. Jadi kalau kamu masih punya kesempatan, kau boleh punya hak sebelum nikah. Walaupun harapan pernikahannya tidak tercapai, mereka tetap harus bersama di dalam pernikahan sampai akhir hidup mereka. Ya, nah, bagaimana cara mereka bertahan di dalam pernikahan? Nanti sesudah nikah, itulah waktunya mereka membuktikan cinta pertama sampai akhir. Kalau orang tuamu saat ini sudah tidak utuh lagi, ya. Orang tuamu sudah bercerai adik-adik ya. Lalu engkau tinggal bersama papa atau mama. Ya, engkau kehilangan figur seorang ibu atau seorang ayah. Sehingga engkau haus kasih sayang dan engkau terlibat dalam hubungan-hubungan berpacaran. Ya, hari ini inilah waktunya engkau merefleksi diri. Jangan lagi engkau melakukan kesalahan yang sama seperti orang tuamu. Kau mestinya mau keluargamu nanti lebih baik daripada keluarga orang tuamu. Oleh sebab itu, kita harus melepaskan diri sama hubungan terlarang ini yang namanya pacaran. Cinta adalah sesuatu hal yang kita pilih untuk tetap mengasihi, walaupun tidak ada satu alasan untuk dapat mengasihi lagi. Cinta hanya bisa dibuktikan dan pantas dibuktikan pada saat laki-laki dan perempuan sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Kau tidak perlu buktikan cinta apapun kepada pacarmu.
Pacarmu bilang, kalau kamu cinta sama saya, ayo dong kita hubungan intim. Tunjukkan kalau kamu sayang sama saya. Itu adalah satu permintaan yang menjerumuskan, ya, permintaan jahat yang sering sekali laki-laki minta dari seorang wanita. Ya, jadi jangan kau terikat, terjerumus dalam hubungan yang salah. Kau tidak perlu membuktikan cinta, ya. Engkau waktunya sekarang sampai sebelum nikah pun, itulah waktunya engkau memiliki 1001 sahabat, ya. Jadi kau tidak perlu membuktikan cinta. Cinta tidak perlu dibuktikan. Cinta itu dibuktikan pada dirimu sendiri. Waktu dia mengecewakanmu, engkau tetap memutuskan mencintai dia seumur hidupmu. Itulah cinta yang engkau buktikan kepada dirimu sendiri ketika nanti sudah menikah. Cinta nggak perlu engkau buktikan pada dirinya, pasanganmu, ya. Walaupun istrimu juga nggak perlu engkau buktikan. Yang perlu engkau buktikan adalah dirimu sendiri. Karena kalau engkau buktikan cinta, seorang suami kayak saya membuktikan cinta kepada istri demi supaya dia anggap saya suami yang baik, itu sudah motivasi yang salah. Jadi cinta tidak perlu dibuktikan sama pasangan kita. Cinta perlu dibuktikan sama diri kita sendiri, bahwa kita akan tetap mengasihi dia apapun yang dia lakukan kepada kita, ya, menerima dia apa adanya, tidak mengungkit kesalahan dia. Itulah cinta, ya. Lalu di usia berapakah seseorang pantas bicara cinta? 20-22 tahun. Pantaskah dalam ketidakmatangan kita mengumbar cinta yang sia-sia? Ya, ini yang biasanya dilakukan oleh para remaja, dan memang ini sesuatu yang tidak pantas. Pada siapakah kita belajar hal yang namanya cinta itu hari ini? Dari orang tuamu. Kau belajar harusnya cinta itu dari orang tuamu. Orang tuamu yang begitu getol saja waktu melakukan pernikahan, yang katanya sudah berjanji akan mencintai seumur hidup. Cinta itu engkau lihat kan hari ini, betapa susah papa, mama, ayah dan ibumu bisa menunjukkan cinta itu di hadapan engkau. Mungkin kau sering melihat papa mamamu berantem di depan kamu. Itulah tanda bahwa mereka sedang lupa sama janji cintanya. Tapi orang tua yang dewasa, walaupun kadang dia bisa lupa, tapi orang tua yang dewasa akan buru-buru recovery, akan buru-buru memulihkan cintanya kembali, supaya anak-anaknya bisa lihat apa arti cinta yang sesungguhnya. Itulah tugas kita sebagai orang tua, mengajarkan anak-anak kita sebuah cinta lewat hubungan yang baik antara suami dan istri. Pada siapakah cinta itu harus kita berikan saat ini? Kepada orang tuamu kalau engkau masih remaja. Ketika engkau belum terikat kepada hubungan yang namanya pernikahan, kasih yang tidak bersyarat itu hanya pantas engkau berikan kepada orang tuamu. Pacarmu nggak pantas, ya. Cinta itu nggak pantas engkau berikan kepada dia. Kenapa? Karena belum ada ikatan. Kalau orang bisa lebih memilih pacarnya daripada orang tuanya, itu pasti orang ini tidak dewasa. Kalau dia dewasa, dia pasti tidak mungkin lebih memilih pacarnya daripada orang tuanya. Banyak suami istri yang bercerai loh, cuma gara-gara istrinya tidak menghormati orang tuanya. Karena istrinya kurang ajar sama orang tuanya, jadi diceraikan. Suaminya kurang ajar sama orang tuanya, jadi cerai. Ya, seorang suami dan istri tidak rela bahwa pasangannya ini kurang ajar dengan orang tuanya. Nah, jadi kalau engkau di masa remaja, pacarmu rela mengorbankan berantem sama orang tuanya hanya untuk engkau, lalu kau pikir engkau adalah orang yang paling dicintai, itu salah sekali. Itu kenapa dia begitu? Karena dia belum dewasa, dia belum mengerti. Nah, engkau lagi pacaran sama orang yang gak dewasa. Jadi kau jangan keburu kegeeran. Kau pikir nanti kalau udah nikah dia akan selalu bela-belain sesuatu untuk engkau. Dia akan korbankan orang tuanya demi engkau. Itu tidak mungkin. Dan kalau itu yang ada dalam pikiranmu, engkau rela berkorban demi pacarmu, rela mengorbankan orang tuamu, sadarkanlah dirimu. Apakah hubungan darah? Kau tahu ibumu melahirkan engkau dengan begitu susah payah, membesarkan, mengorbankan masa mudanya demi untuk membesarkan kamu, mengorbankan dirinya yang semakin hari semakin gemuk, semakin keriput, ya, tulang-tulangnya semakin keropos karena waktu mengandung dirimu selama 9 bulan 10 hari itu engkau menghisap kalsium-kalsium yang ada di dalam tubuhnya, sehingga semakin hari dia semakin rentak. Dia sudah mulai, matanya mulai keriput, ya, tangannya juga sudah mulai keriput.
ayahmu yang memang dia galak ya, dia memang nggak pernah punya waktu buat engkau. Tapi tahu nggak, ayah yang engkau benci itu adalah ayah yang rela melakukan pekerjaan yang rendah itu demi itu membesarkan engkau loh. Apapun kau nggak bisa bayar kasih itu. Dan engkau rela demi seorang pacar yang kau pikir kau cinta. Itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Engkau dibutakan oleh hawa nafsumu. Jangan korbankan orang tua. Ya adik-adik ya, mari sadar, orang tuamu nggak pantas dikorbankan hanya untuk demi engkau memilih pacarmu yang belum tentu dia setia kepada engkau. Ya, mari kita jadi pemilik cinta pertama sampai akhir. Kapan kita buktikan itu? Nanti ketika kita masuk ke dalam pernikahan. Ya, jangan jatuh dalam gejolak dan keinginan di masa ketidakmatangan kita, adik-adik ya. Mari kita sadari bahwa apa yang kita rasakan saat ini di masa pubertas kita, di masa remaja, apa yang ada dalam hati kita saat ini ya, itu bukan namanya cinta. Ya, itu cuma hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Ini ada beberapa power statement yang adik-adik ya, para remaja yang belum menikah bisa mengambil beberapa statement untuk dijadikan pegangan hidup ya. Lebih baik menjaga hubungan darah keluarga daripada terjerat hubungan tanpa ikatan, yaitu namanya pacaran. Nah ini statement-statement ini adik-adik bisa jadi quote di status ya, di story ya. Jangan story-story yang seperti tadi ya, cinta tumbuh, tidak kenal waktu, tidak memandang usia. Wah, itu pendapat yang tidak dewasa sekali ya. Nah kalau adik-adik mau pakai statement-statement ini, quote ini bisa dipakai ya. Kematangan di masa pubertas adalah memiliki 1001 sahabat, bukannya 1001 pacar ya. Cinta pertama sampai akhir bukan suatu pencarian, tapi itu ada dibuktikan saat dalam pernikahan ya. Itu nggak perlu dicari-cari siapa yang bisa, supaya saya bisa buktikan kepada siapa. Nggak perlu dicari, tapi itu nanti ketika kalian sudah nikah, tepat waktunya kalian harus buktikan itu. Saya dan kamu bukan baju yang tinggal diganti ya. Sudah menjadi hak saya dicintai oleh seorang yang matang ya. Jadi kalau memang dia bukan pasangan hidup yang baik walaupun kau sudah tunangan, ya kamu tuh bukan baju yang nanti kalau sudah nikah tinggal diganti. Nggak bisa. Oleh sebab itu kamu masih punya hak ya. Kamu punya hak untuk dicintai oleh seseorang yang matang. Cinta bukan tentang mendapatkan. Cinta adalah tentang mengasihi tanpa perlu alasan ya. Jadi cinta itu nggak perlu alasan, mencintai aja, dan itu cuma pantas diberikan kepada suami dan istri kita. Cinta pertama didapatkan dan dibuktikan di dalam keluarga. Keluargamu itulah yang pertama-tama engkau mendapatkan cinta ya, dan pertama kali engkau membuktikan cinta juga kepada keluarga, kedua kali baru kepada pasanganmu nanti ketika engkau sudah menikah. Jadi hari ini jangan gara-gara pacarmu engkau lalu menghilangkan kewajibanmu untuk membuktikan cinta pertamamu itu. Karena cinta pertama yang kau dapatkan itu pasti di dalam keluarga loh, ketika engkau dilahirkan. Begitu banyak orang-orang yang mencintai engkau di dalam keluarga. Nah, hari ini ketika engkau masuk dalam pubertas, otakmu secara psikis sudah mulai bisa nalar, sudah lebih kognitif, berpikir lebih teratur. Pikirkanlah bagaimana engkau bisa membalas cinta pertama yang kau rasakan itu di dalam keluarga. Jangan kau pikir kau mau berikan cinta pertamamu malah kepada pacarmu yang egois itu. Salah sekali ya. Nah, pernikahan itu adalah 2/3 waktu kehidupan manusia. 1/3 kehidupan adalah pembuktian cinta pada keluarga. Kita hidup 75 tahun, 70 tahun adik-adik ya. Kita nikah 25 tahun, itu berarti 1/3 ya. Kita 1/3 hidup kita ini sebelum nikah, harusnya kita buktikan cinta kepada keluarga kita nih 1/3. Karena setelah kita nikah di umur 25 sampai kita meninggal umur 50, inilah kita membuktikan diri cinta kita kepada suami dan istri kita. Jadi pernikahan itu 2/3 waktu kehidupan manusia. Nah, 1/3-nya sebelum kita nikah, waktunya kita membuktikan cinta pada keluarga. Kembali pada keluarga adalah ukuran kedewasaan. Terjerat dalam hubungan cinta yang salah adalah kebodohan. Hari ini engkau harus kembali. Jangan kau terjerat di dalam hubungan yang salah.
yaitu berpacaran. Ya, kembali pada keluargamu, jangan terjerat kepada cinta yang salah. Pertobatan dan pemulihan hati jauh lebih penting dari sekedar menyalahkan tahanan. Kasam sangat rindu mau berdoa buat adik-adik semua ya, supaya adik-adik bisa dikuatkan, supaya adik-adik bisa mengerti. Kasam sangat terbatas ya, walaupun mungkin adik-adik sudah bosan ya lihat video ini begitu lama, tapi bersyukur dia bisa bertahan pada sampai materi yang keempat ini. Dan izinkan Kasam mau berdoa buat adik-adik semua supaya adik-adik diberikan kekuatan sama Tuhan, adik-adik bisa melewati masa pubertas ini dengan sukses ya, dengan baik ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang menyaksikan channel ini. Kiranya Tuhan berkati mereka di usia mereka yang masih pubertas ini Tuhan, di usia mereka yang belum memasuki pernikahan. Mari Tuhan, hamba-Mu ini selesai berbicara, tapi Engkau terus berkata-kata di dalam hati mereka. Engkau terus memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam dari yang terbatas hamba-Mu bisa sampaikan. Berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka nonton dalam video ini membuat mereka bisa kembali kepada keluarga mereka, mencintai papa, mama, dan saudara-saudara mereka jauh lebih baik daripada yang kemarin mereka bisa lakukan. Mampukan mereka Tuhan, kekuatan-Mu tercurah supaya mereka mampu keluar dari jerat hubungan pacaran, supaya mereka bisa memiliki 1001 sahabat di dalam kehidupan mereka. Segala yang terbaik yang aku pernah terima, yang aku sudah terima di dalam nama Tuhan, kiranya itu Engkau curahkan bagi mereka Tuhan. Dan itulah kekuatan yang membuat mereka mampu menuju pernikahan nanti, dan mereka sanggup membuktikan cinta pertama sampai akhir mereka di dalam pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati mereka. Amin. Ya, adik-adik, inilah 4 seri yang Kasam coba sampaikan kepada adik-adik semua. Dan Kasam lagi siapkan materi juga untuk teman-teman yang mau memilih pacar ya. Nanti materi ini akan segera Kasam tayangkan juga ya, untuk adik-adik yang mau memilih pacar sebelum masuk dalam pertunangan ya. Bagaimana cara memilih pacar ya? Bagaimana saya cari dari 1001 sahabat saya, yang mana yang harus saya pilih? Nah, nanti Kasam akan ada modul yang Kasam siapin untuk adik-adik bisa tonton juga ya. Oke, terima kasih untuk perhatian adik-adik, dan kiranya materi ini bisa memberkati kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Inspirasi Pernikahan.